Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pohon Beringin Sekolah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku David. Ini adalah pengalamanku ketika aku sedang mengadakan acara camping di sekolah untuk anak-anak baru yang terjadi pada tahun 2010. Awalnya hal ini tidak akan terjadi apabila kepala sekolah mengizinkan kami menggelar acara itu di luar sekolah. Suka atau tidak, sekolah kami mempunyai reputasi sebagai sekolah yang angker, bahkan bagi warga sekitar, sehingga sudah menjadi hal umum bagi kami sebagai siswa untuk tidak mengadakan acara malam di sekolah tersebut. Aku yang pada saat itu menjabat sebagai anggota OSIS, mengajukan proposal kepada pihak sekolah atas acara camping yang akan kami adakan. Kepala sekolah yang merupakan kepala sekolah yang baru saja menjabat di sekolah menyarankan bahwa kami harus melakukan kegiatan di sekolah agar tidak membebankan biaya kepada siswa. Awalnya aku ingin menjelaskan kenapa acara camping ini tidak dilakukan di dalam sekolah. Namun pada saat itu, aku hanya bisa mengikuti arahan dari kepala sekolah dan hanya bisa mengangguk ketika kepala sekolah berbicara hal tersebut kepada aku. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah bersama dengan ketua OSIS bernama Dinar, kami berdua ditanya akan hasil dari proposal itu oleh para anggota OSIS yang lain. Mereka yang awalnya semangat untuk bisa mengadakan acara itu di luar, mendadak kecewa. Karena mereka tahu bagaimana seramnya sekolah ini ketika malam. Aku dan Dinar sepakat berdiskusi kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebagian menyarankan untuk berdiskusi kembali dengan kepala sekolah dan sebagian lagi menyarankan agar mengikuti arahan kepala sekolah. Setelah berdiskusi panjang dengan para anggota yang lain, Dinar berkata bahwa dia akan tetap melaksanakan acara di sekolah. Namun dengan catatan, dia akan membawa Pak Rahmat yang merupakan penjaga sekolah untuk menjaga mereka dari sesuatu yang ada di sekolah ini ketika malam. Aku pun ditugaskan untuk bertemu dengan Pak Rahmat bersama dengan Adi yang merupakan anggota OSIS sama sepertiku. Kami berdua akhirnya mulai mencari Pak Rahmat dan bertanya apa yang harus kami lakukan agar acara camping itu berjalan tanpa hambatan. Awalnya Pak Rahmat bertanya kenapa acara itu dilakukan di sekolah. Aku pun menjelaskan bahwa itu perintah kepala sekolah dan aku tidak bisa membantah keputusannya. Pak Rahmat nampak terdiam sebentar, lalu tidak lama dia mengangguk pelan. Pak Rahmat kemudian duduk dan menyender di dinding kelas. Dia terlihat seperti sedang berpikir sesuatu di sana. Sebenarnya cerita itu dilebih-lebihkan. Mereka sebenarnya kayak gitu kalau kalian bisa sopan di tempat ini ketika malam, kata Pak Rahmat sambil mengembuskan asap rokoknya ke arah pohon besar yang ada di belakang sekolah. Aku sudah menjaga sekolah ini selama puluhan tahun. Bahkan anak dan istriku juga tinggal di ruangan dekat gerbang depan. Tapi tidak pernah kami semua diteror karena kami menghormati para penghuni sekolah ini. Aku terdiam mendengar cerita itu dari Pak Rahmat. Adi yang bersama denganku tiba-tiba bertanya, "Berarti Bapak bisa bantu apabila nanti ada acara camping di sekolah? Dan Bapak bisa memastikan bahwa acaranya bisa lancar?" tanya Adi dengan nada yang pelan. Pak Rahmat terdiam sebentar. Dia menghisap rokoknya secara perlahan dan mengeluarkannya ke arah pohon besar yang tidak jauh dari tempatnya. Aku tidak bisa pastikan para siswa baru itu berlaku sopan, tapi aku bisa memastikan mereka tidak akan mengganggu apabila kalian tidak mengganggu. Aku dan Adi melirik secara berbarengan.
Lalu tidak lama aku berkata, "Maksudnya Pak?" Pak Rahmat melirik ke arahku lalu dia mematikan rokoknya secara perlahan. "Pokoknya, 1 hari sebelum acara tiba kalian berdua datang ke sekolah ini dan kita akan melakukan sesuatu agar mereka aman dan nyaman ketika kalian mengadakan acara di sekolah ini." Pak Rahmat yang awalnya duduk secara tiba-tiba berdiri. Lalu tidak lama dia melintasiku dan berjalan ke arah gerbang sambil membawa pentungan kecil untuk bel sekolah di siang itu. Tidak lama kemudian aku dan Adi mengikutinya, namun Adi sempat terdiam sebentar seperti melamun ke arah pohon besar di belakang. Dan aku seketika langsung menepuk pundaknya. Ngelamun aja, ayo kita pergi, laporan kita ke si Dinar," kataku sambil beranjak pergi dari sana. Tepat 1 hari sebelum acara dimulai, aku dan Adi diam di ruangan OSIS hingga seluruh siswa pulang di hari itu. Setelah memastikan mereka semua pergi dari sekolah, aku akhirnya mendatangi Pak Rahmat kembali. Adi nampak membawa kresek besar yang dia bawa dari rumah, entah apa yang ada di dalamnya. Namun Adi nampak belum membukanya dari pagi hingga mereka bertemu dengan Pak Rahmat yang masih berdiri di gerbang sekolah. Rupanya Pak Rahmat sudah menunggu di depan gerbang. Dia memastikan bahwa tidak ada siswa selain kami berdua yang ada di sekolah ini. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Pak Rahmat mengajakku dan Adi untuk ke belakang sekolah yang dimana ada sebuah pohon beringin besar yang berdiri di sana. Pohon itu sudah ada ketika sekolah ini belum berdiri, dan dari dulu pohon itu sudah dianggap keramat oleh para warga sekitar sekolah. Jadi wajar saja sekolah ini kadang suka disebut angker, sehingga jarang sekali ada yang melakukan kegiatan di sekolah, kata Pak Rahmat sambil berjalan menyusuri lorong sekolah pada saat itu. Aku dan Adi mengangguk pelan sambil mengikuti dirinya dari belakang. Suasana sekolah yang sepi terasa berbeda dengan suasana sekolah yang penuh dengan para siswa. Terlihat pintu-pintu kelas yang tertutup, dan di beberapa kelas pintunya nampak terbuka. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara dari guru yang mengajar. Yang ada hanyalah kesunyian dan angin yang berembus pelan dari arah belakang sekolah. Adi yang ada di dekatku langsung mendekat ke arah Pak Rahmat. Dia memberikan bungkusan itu kepadanya sambil berkata, "Takutnya butuh Pak, soalnya kata Bapak di rumah harus bawa hal-hal kayak begini," kata Adi dengan nada pelan. Pak Rahmat langsung menerima kresek itu, lalu tidak lama dia membukanya dan mulai tersenyum pelan kepada Adi. "Sebenarnya kita nggak perlu seperti ini, Di. Buat apa hal seperti ini? Toh kita nggak akan memuja mereka kok. Kita hanya meminta izin saja kepada mereka." Rupanya apa yang dibawa Adi adalah sebuah plastik kembang 7 rupa, kelapa muda, pisang 1 sisir, dan parfum melati yang menyengat ketika dibuka. Pak Rahmat memberikan kembali kresek itu. Dia hanya mengambil parfum melati dari dalam kresek sambil berkata kembali kepada Adi, "Bawa kembali, kita nggak perlu ini. Mereka bisa sopan santun kepada kita dan kalian harus menjaga kesopanan juga hingga akhir acara." Adi mengangguk pelan. Dia menerima kresek itu dengan tatapan yang malu pada saat itu. Pak Rahmat akhirnya kembali berjalan dan tidak lama kemudian dia akhirnya sampai di pohon beringin besar yang ada di belakang sekolah. "Kamu tunggu saja di belakang dan lihat apa yang aku lakukan di tempat ini." Pak Rahmat akhirnya mulai maju dan mendekat ke arah pohon tersebut. Dia memerintahkan kami berdua untuk berdoa dengan doa-doa yang dia tentukan. Setelah itu dia mengoleskan parfum melati itu di salah satu dahan beringin tersebut di sana. Pohon beringin itu sepertinya sudah benar-benar tua. Batangnya terlihat tebal dan kasar, akarnya melilit turun dari cabang-cabang besar seperti ular. Dan Pak Rahmat nampak mengoleskan itu semua dengan parfum yang dia bawa. Dia tiba-tiba melafalkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Ketika aku dengar, suaranya seperti bahasa Sunda kuno yang sering aku dengar di acara wayang golek. Semakin lama suara Pak Rahmat semakin berat, terdengar seperti menggema di seluruh pohon beringin yang besar itu, sehingga membuatku sedikit ketakutan. Entah itu adalah suara Pak Rahmat atau ada sesuatu yang lain yang ikut berdoa di depan beringin itu. Aku dan Adi seketika menelan ludah. Meskipun matahari masih menyinari tubuhku pada saat itu, namun seluruh tubuhku nampak dingin. Bahkan Adi yang ada di sebelahku nampak menutup matanya dengan kedua tangannya yang nampak gemetar. Semakin lama Pak Rahmat di sana, suasana semakin berbeda. Angin bertiup dari arah pohon secara perlahan, semakin lama semakin besar.
Namun anehnya, dedaunan di sekitarku tetap diam. Dan hanya pohon beringin itu yang bergoyang secara perlahan. Aku merasakan bulu kuduk berdiri semua, seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami semua dari dalam pohon. Aku yakin, perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dan sepertinya Adi juga merasakan hal yang sama, sehingga dia lebih memilih untuk menutup mata. Setelah hampir 10 menit, Pak Rahmat berdiri tepat di depan pohon beringin tersebut. Akhirnya dia menyelesaikan doanya. Dia membungkuk sedikit dan kemudian berbalik menatap kami dengan tajam. Mereka sudah bisa tenang. Jadi kalian tenang saja. Sekarang tinggal kalian yang mengatur anak-anak agar tidak melanggar sesuatu yang membuat mereka keluar dari pohon ini. Aku hanya mengangguk pelan sambil menyenggol bau Adi yang ada di sebelahku. Di sana Adi juga mengangguk dengan wajahnya yang sedikit agak pucat pada saat itu. Setelah itu aku dan Adi langsung melaporkan hal itu kepada Dinar. Lalu Dinar pun berterima kasih atas apa yang kami lakukan. Pak Rahmat sempat berkata bahwa kalau semuanya sudah aman, aku sempat meminta dia untuk menemani kami semua hingga akhir acara. Namun Pak Rahmat meminta maaf dan berkata bahwa besok dia ingin ke kota Bandung untuk mengajak anaknya jalan-jalan. Pak Rahmat memastikan bahwa semuanya bisa aman dan terkendali selama kita tidak berlebihan dan membuat mereka keluar dari pohon beringin yang ada di belakang sekolah. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil kembali berterima kasih kepadanya. Aku juga tidak memaksa karena besok adalah hari Minggu, di mana Pak Rahmat tidak diharuskan bekerja seperti hari-hari biasa. Dan aku mempersilahkan untuk Pak Rahmat berlibur dengan anaknya ke kota Bandung di esok hari. Tepat hari Minggu jam 5 pagi, aku, Adi, Dinar, dan beberapa panitia acara itu sudah berdatangan ke sekolah. Kami semua membagi tugas sesuai atas acara yang akan kami lakukan di pagi ini. Beberapa panitia berada di depan gerbang, menunggu para peserta datang dan mulai mengarahkan mereka untuk berkumpul di lapangan. Dinar tampaknya sibuk dengan para guru yang akan memberikan sambutan di hari itu. Lalu aku dan Adi nampak sedikit santai sekarang. Aku dan dirinya menjadi petugas keamanan, sehingga aku hanya memastikan bahwa tidak ada siswa yang membandel selama acara itu berlangsung. Secara perlahan siswa mulai berdatangan ketika jam 6 tiba. Beberapa panitia mengarahkan mereka ke arah lapangan dan berkumpul di sana. Aku berdiri di pojok lapangan, melihat situasi di pagi itu dan memastikan bahwa acara berjalan lancar. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya semua siswa sudah berkumpul di sana. Mereka semua langsung melakukan upacara penyambutan yang dibuka oleh salah satu guru di sekolah itu. Aku melihat beberapa yang nampak bandel, mereka mengobrol, bercanda, bahkan saling menyenggol temannya yang sedang fokus dengan arahan dari guru sekolah. Aku terlihat ingin menegur anak itu, namun aku yang berada di belakang berkata, "Tandain aja dulu, kalau bandelnya sudah di luar batas, kita seret dia agar dia tahu bahwa dia nggak bisa macam-macam kalau keamanannya kita berdua." Adi tersenyum sambil mengangguk. Lalu tidak lama kami berdua kembali memperhatikan mereka yang masih berdiri di lapangan. Setelah sambutan itu, Dinar mulai mengambil alih di depan lapangan. Dia mulai membagi beberapa kelompok dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kelas sebagai tempat mereka bermalam nanti. Kelompok itu ditentukan secara acak dan mereka harus mulai beradaptasi kembali dengan teman-teman baru mereka sekarang. Ada beberapa anak yang sudah langsung bisa tertawa dengan teman barunya. Ada yang tidak bisa bergaul dengan kelompoknya, lalu ada pula yang saling cuek dengan teman barunya pada saat itu. Dinar yang sudah membagi kelompok dari para peserta akhirnya mulai memanggil panitia satu persatu. Mereka diberikan tugas untuk mengantar kelompok-kelompok itu ke kelas yang sudah ditentukan. Lalu tiba saatnya aku dipanggil dan diberi tugas untuk mengantar kelompok terakhir ke kelas yang letaknya paling dekat dengan pohon beringin itu. Di sana aku memimpin mereka semua. Aku sedikit memarahi mereka yang bandel dan memastikan bahwa mereka bisa rapi dalam barisan. Tidak lama aku pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kelas. Aku berkata bahwa ini adalah tempat kalian bermalam dan mereka mengangguk semua. Aku sempat melirik ke arah pohon beringin itu. Di sana seperti ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang muncul di balik batang-batang pohonnya yang lebat. Aku seperti tidak mau melihatnya lebih lama, sehingga aku memalingkan lagi wajahku dan kembali keluar dari kelas itu. Tidak lama aku kembali ke arah lapangan. Di sana aku sempat mendengar bahwa banyak sekali suara tawa dan candaan
dari kelas yang dekat dengan pohon beringin itu. Dan rupanya itu berasal dari anak-anak yang aku bawa. Setelah itu kegiatan dimulai kembali. Kami para panitia memanggil mereka kembali dengan lantang sehingga mereka berkumpul kembali ke tengah lapangan. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 ke kiri, cepat-cepat, teriakku kepada para anak-anak itu. Semua anak-anak itu berhamburan, ada yang keliru ketika masuk kelompok, ada yang bolak-balik kayak kehilangan arah. Aku dan Adi yang bertugas sebagai keamanan akhirnya membantu mereka semua. Walaupun beberapa kali harus berteriak karena beberapa dari mereka seperti menganggap bercanda di acara yang serius ini. Tapi aku berusaha untuk menahan emosi karena acara yang berlangsung masih panjang hingga esok hari. Dinar pun mulai kehilatan stres untuk mengatur barisan. Aku sempat melihatnya menghela nafas panjang, lalu mengusap keringat yang ada di dahinya dengan salah satu tangannya. Wajahnya yang biasanya ceria kini tegang. Acara yang dia susun bersama panitia harus bisa dilaksanakan tanpa kendala. Aku yang selesai mengerahkan peserta untuk berkumpul di lapangan, akhirnya kembali berjaga. Di sana acara kembali dimulai hingga sore menjelang. Para peserta disuruh untuk baris berbaris, lalu membuat beberapa games yang berlangsung hingga sore hari. Mereka kadang tegang, terkadang juga tertawa, semuanya campur aduk di dalam acara itu. Suasana lapangan ramai dengan teriakan semangat dan aba-aba, semuanya tumpah ruah di udara. Aku dan Adi sesekali ikut membantu di pinggir lapangan. Terkadang aku meniup peluit kepada anak-anak yang rusuh dan mulai mengganggu acara di sore itu. Acara baru bisa berhenti ketika maghrib tiba. Anak-anak bisa melakukan isoma hingga nanti acara jurit malam yang akan dilaksanakan jam 11 malam. Mereka akhirnya mulai santai, kembali ke kelas-kelas mereka untuk menyusun kursi dan meja yang akan mereka gunakan untuk tidur pada malam itu. Sedangkan kami semua mulai berkumpul lagi di ruang OSIS untuk mempersiapkan jurit malam yang dilaksanakan pada malam ini. Udara malam mulai menggigil ketika malam tiba. Anak-anak nampak kelelahan sehingga mereka nampak beristirahat sekarang. Aku yang mempunyai tugas sebagai keamanan kini mulai berkeliling ketika jam 7 tiba. Aku diberi tugas oleh Dinar untuk menyuruh anak-anak tidur karena nanti jam 11 akan dibangunkan secara mendadak oleh petasan yang sudah kami persiapkan. Aku dan Adi pun mengangguk. Tidak lama aku mulai menyalakan senterku dan mulai berkeliling sekolah untuk menyuruh mereka tidur. Kalian, kataku dengan nada yang lantang, cepat tidur. Aku berhenti di setiap kelas yang aku lewati. Mereka nampak ketakutan melihatku dan Adi yang berkeliling sehingga mereka pura-pura tidur. Aku sempat mendengar suara tawa kecil ketika aku selesai meneriaki mereka. Namun aku biarkan saja karena mereka akan tahu bahwa akan ada acara yang tidak mereka duga ketika tengah malam. Aku terus berkeliling hingga ke ujung. Namun tepat ketika aku akan sampai ke kelas yang paling ujung, aku melihat ada beberapa orang yang menyalakan senter di belakang. Mereka nampak panik karena melihatku yang mendekat ke kelas. Aku langsung menegur mereka karena mereka pergi ke belakang tanpa izin. Dan ketika aku tanya, mereka langsung menjawab, Itu kak, tadi kami bertiga pipis di selokan belakang. Soalnya kalau ke toilet, yang ada di depan kejauhan. Aku menggelengkan kepala mendengar jawaban itu. Adi nampaknya ingin marah melihat kelakuan mereka. Namun aku menahannya dan berkata, "Ya udah, sekarang kamu ke kelas dan tidur," kataku dengan nada yang meninggi pada saat itu. Mereka seperti sedikit takut denganku, sehingga mereka langsung meminta maaf dan berlari ke kelas. Aku langsung memeriksa kelas mereka dan mematikan ruangan yang ada di kelas itu, hingga akhirnya mereka tertidur. Adi sedikit mengomel ketika kita kembali dari kelas tersebut. Aduh, bocah zaman sekarang udah tahu di belakang itu ada... Shh. Aku langsung memotong pembicaraan itu dan hal itu langsung membuat Adi terdiam. Udah, jangan dibahas, kita langsung laporan aja ke Dinar bahwa kita sudah bisa siap-siap untuk jurit malam dan berangkat ke pos yang sudah disediakan, kataku dengan nada yang pelan. Aku dan beberapa panitia akhirnya berjaga di sekitar lapangan, memastikan bahwa tidak ada yang kabur atau keluyuran pada malam itu. Suasana selokan sudah mulai sunyi dan aku berkumpul di dekat tiang bendera bersama dengan panitia keamanan yang lain pada saat itu. Sedangkan Adi, Dinar dan beberapa panitia yang lain mereka kembali ke ruang OSIS. Mereka tampak sibuk dengan beberapa benda yang akan mereka persiapkan untuk jurit malam.
Mereka membagi kertas-kertas berisi peta rute jurit malam pada malam ini. Lalu mereka juga mempersiapkan senter, pita penanda, dan lilin kecil yang akan dibagikan di pojokan. "Fik, Davik!" Dinar memanggilku dari dalam ruang OSIS. Aku yang duduk santai di sana langsung menoleh mendekat kepadanya sambil berdiri berlari. "Kita semua akan mulai berangkat ke pos masing-masing bersama si Adi. Kamu dan anak-anak keamanan aku tugasin buat bagiin semua benda ini dan simpan di depan pintu kelas mereka," kata Dinar sambil menunjuk ke arah benda-benda seperti peta, lilin, dan berbagai benda-benda yang lain. Setelah itu tepat jam 11 malam langsung nyalakan petasannya dan kalian berteriak untuk membangunkan anak-anak agar mereka bisa bangun dan berkumpul di lapangan sebelum nanti mereka berangkat ke rute yang ada di peta. Aku mengangguk pelan. Dinar menyerahkan semua urusan itu kepadaku sekarang dan aku memastikan bahwa semuanya bisa sesuai rencana. Aku akhirnya memanggil para panitia yang lain dan memastikan tugas yang diberikan Dinar kepadaku pada malam itu. "Dicek dulu ya semuanya, pastikan semuanya lengkap agar anak-anak nggak komplain kalau ada yang kurang," kataku sambil memberikan semua perlengkapan itu kepada para panitia yang lain. Mereka semua langsung mengangguk pelan sambil tersenyum kecil. Tidak lama kemudian mereka mulai bergerak ke setiap kelas dan mulai menyimpan semua perlengkapan itu di depan pintu kelas. Sedangkan aku sendiri, aku kini berada di ruang OSIS sendirian untuk mengecek semua hal yang ada di sana. Aku takut lupa sehingga aku memastikan bahwa semuanya sudah dibagi rata pada saat itu. Awalnya hal itu baik-baik saja, sehingga aku ingin mengambil salah satu senter yang menggantung di dinding. Tiba-tiba, lampu di ruang OSIS tiba-tiba berkedip-kedip. Lampu itu mendadak mati dan menyala seperti ada yang mempermainkannya. Hal itu bukan hanya satu kali, namun beberapa kali dan terjadi selama beberapa detik. Sehingga aku langsung memeriksa saklar yang ada di dinding. Dingin. Saklar yang ada di dinding itu benar-benar dingin, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya tanpa aku ketahui. Aku langsung menahan nafas. Aku terdiam sambil melihat ke seluruh ruangan. Salah satu panitia bernama Hendra langsung berlari ke arah ruang OSIS. "Kenapa kamu mainin saklar ruang OSIS?" tanyanya dengan nada yang heran. Aku langsung menggelengkan kepala. Aku tidak tahu akan hal itu karena aku tidak memegang saklarnya. Namun tidak lama setelah dia berkata seperti itu lalu tiba-tiba ruang OSIS kembali mati dan kali ini mati total sehingga aku langsung menyalakan senter yang aku pegang. Aku sempat menekan saklar yang ada di depanku, namun tidak terjadi perubahan ketika aku menekannya. "Mungkin memang lampunya mati ini mah," jawabku yang melihat ruangan OSIS yang gelap sekarang. Tepat ketika aku berkata seperti itu, tiba-tiba dari ujung lapangan terlihat suara Adi yang berlari ke arah ruang OSIS. Wajahnya tampak pucat, dia berlari sekuat tenaga sehingga menabrak tong sampah di depan kelas. Adi sempat terjatuh. Namun dia bangkit lagi dan berlari ke arahku yang kini berada di ruangan OSIS. Hendra yang nampak heran dengan kelakuan Adi seketika bertanya kepadanya sambil sedikit teriak, "Dik, kenapa kamu?" Adi menggelengkan kepala. Dia terus berlari hingga mendekat kepada kami berdua. Dan tepat ketika dia sampai, dia langsung berkata sambil menunjuk ke arah pohon beringin yang ada di belakang kelas. Itu di sana ada suara tawa anak kecil." Aku dan Hendra langsung saling berpandangan. Tidak lama kemudian Hendra tertawa mendengar hal itu. "Itu suara anak-anak kali, Dik. Bukannya kamu sama si Davik sudah merintahin Pak Rahmat agar aman? Buktinya sudah malam seperti ini tidak ada gangguan sama sekali," kata Hendra sambil bercanda. Aku juga ikut tersenyum. Tidak lama aku pun berkata kepada Adi agar bisa menenangkannya. "Dah, ayo kita cek ke belakang. Soalnya masih ada waktu sampai kita bangunin anak-anak," kataku dengan nada pelan. Aku melirik ke arah Hendra dan aku kembali berkata, "Kamu jaga di sini dulu ya. Ntar kalau udah hampir jam 11, langsung nyalain saja petasannya biar mereka bangun." Hendra mengangguk pelan. Lalu tidak lama dia duduk di depan ruang OSIS yang gelap ketika aku sama Adi berjalan ke arah beringin yang ada di belakang sekolah. Entah mengapa suasana yang tadi aku rasakan di sekolah ini kini nampak berbeda. Lorong-lorong gelap dan lampunya yang sudah kami matikan membuat bulu kuduku sedikit meremang. Belum lagi hawa dingin yang berembus pelan membuatku merasa ada yang aneh di sekitar sekolah. Aku sempat melirik ke beberapa kelas,
Di sana seperti terlihat ada beberapa pasang mata yang sedang menatapku. Awalnya aku menyangka bahwa itu adalah para anak-anak yang masih belum tidur. Aku pun sempat membuka salah satu pintu kelas, namun di sana semuanya sudah tertidur lelap. Dan aku tidak melihat satu anak pun yang bangun dan melihatku dari dekat jendela. Aku menghela nafas. Aku sadar bahwa ini sudah hampir tengah malam, jadi wajar saja apabila aku merasakan sesuatu yang aneh. Tapi aku ingat perkataan Pak Rahmat yang berkata bahwa kita semua akan aman selama berlaku sopan. Dan hingga saat ini, aku berusaha untuk menjaga itu sehingga semuanya aman dan terkendali. Tidak sadar aku sudah sampai di belakang sekolah, tepatnya di pohon beringin itu berada. Tempat itu ternyata pos pertama yang dijaga oleh Adi sebelum memulai jurit malam. Anak-anak yang nantinya dibangunkan oleh petasan akan berkumpul di lapangan. Lalu setelah itu mereka akan mulai jurit malam dengan berkeliling lingkungan sekolah hingga memutar ke area belakang. Gimana? Kamu berani sendiri kan? Adi menggelengkan kepalanya, tangannya sedikit bergetar ketika aku melihatnya. Aku menghela nafas panjang, lalu tidak lama mengangguk pelan sambil duduk dan menyender ke dinding kelas yang ada di belakangku. Ya sudah, aku tungguin di sini. Kamu mau pasti takut sama parfum yang kemarin Pak Rahmat oleskan di batang pohon ya? Jadi kamu berhalusinasi. Dah, kamu fokus aja sama tugasmu, biar pas mereka datang kamu sudah siap. Adi terdiam, dia tidak berani menjawab sehingga aku tidak melanjutkan kembali perkataanku pada saat itu. Setelah itu aku melirik ke arah jam tanganku. Waktu tinggal setengah jam lagi sebelum mereka menyalakan petasan pada malam itu. Aku hanya terdiam sambil memandangi pohon beringin besar itu. Pohon beringin ini memang dilarang dinaiki oleh siapapun selama sekolah di tempat ini. Entah apa alasannya, namun cerita-cerita angker dan seram yang sudah menghiasi sekolah ini membuat kami semua enggan untuk naik dan bermain di atas sana. Tanpa sadar aku berdiri dan mendekat, seperti ada rasa penasaran terhadap pohon beringin besar itu. Aku tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi sesuatu karena Pak Rahmat sudah melakukan sesuatu terhadap pohon ini. Aku menatap pohon itu lebih lama. Batangnya yang besar, dahannya yang rindang serta daun-daunnya yang lebat di atas sana menandakan bahwa pohon ini sudah berdiri sangat lama. Mungkin sebelum sekolah ini ada, pohon ini sudah berdiri di tempat ini. Aku yang menatap pohon itu selama beberapa menit tiba-tiba mencium sesuatu yang aneh. Bukan bau parfum dari Pak Rahmat yang dioleskan kepada pohon ini, namun Davik! Tiba-tiba Adi berteriak di belakang sana. Hal itu tentu membuatku langsung memalingkan wajahku dan mendekat kepadanya. Ada apa, Dik? Aku melihat wajah Adi nampak pucat, tangannya semakin bergetar hebat di belakang sana. Aku sempat melirik kembali ke pohon beringin itu, namun tidak ada apapun di sana. Kamu dengar nggak? Tanya Adi. Dengar apa? Jawabku dengan nada yang heran. Itu suara tawa wanita, kayak kuntilanak. Aku terdiam sebentar. Tidak lama aku membalikan badanku kembali ke pohon beringin itu. Di sana Adi bercerita bahwa ia mendengar suara tertawa wanita yang nyaring dan melengking. Dia langsung berteriak kepadaku, dan ketika dirinya berteriak, suara itu menghilang. Aku berusaha menenangkannya pada saat itu sambil melirik ke arah pohon beringin. Aku memastikan bahwa apa yang dia dengar hanyalah sebuah perasaannya saja. Dah, gak usah dipikirin, fokus ke tugasmu saja, kataku dengan nada yang sedikit tegas pada saat itu. Adi mengangguk kembali. Dia akhirnya kembali fokus dengan pekerjaannya, sedangkan aku hanya menatap pohon beringin itu di dekat Adi yang ketakutan pada saat itu. Entah berapa lama aku berdiri di sana, namun waktu terasa panjang. Aku kembali melirik ke arah jam tanganku dan ternyata masih ada waktu 15 menit lagi sebelum petasan itu meledak dan membangunkan semua orang. Aku hanya terdiam dan sedikit melamun, dan ketika hal itu terjadi, aku seperti merasakan sesuatu di belakangku. Ada sebuah hawa dingin yang menyentuh pundak, seperti sebuah tangan yang memegang pundakku, sehingga aku langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada apa-apa di sana. Aku hanya melihat Adi yang duduk sambil mempersiapkan berkas-berkas yang akan dipakai untuk jurit malam pada saat itu. Tidak lama setelah itu terlihat kabut tipis melayang begitu saja tepat di atas pohon beringin itu. Aku baru melihat pemandangan seperti itu sekarang. Beberapa kali aku mengedipkan mata dan kabut tipis itu masih tetap berada di sana. Entah apa yang terjadi dengan pohon itu,
Namun setelah kabut tipis itu berkumpul di atas sana, tiba-tiba ada sebuah angin dingin yang muncul dari arah pohon. Angin dingin itu menghembuskan kabut tersebut sehingga melayang ke arah sekolah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kabut itu terasa busuk ketika tercium olehku. Baunya seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk, terasa samar namun sangat kuat ketika kabut itu melewatiku. Hal itu juga dirasakan sehingga dia langsung melirik ke arahku. Dan tepat ketika kita berdua merasa aneh akan hal itu, tiba-tiba, dak, nampak seseorang berteriak di dalam kelas. Suaranya sangat nyaring sehingga membuatku dan Adi langsung membalikan badanku. Suara teriakan itu menggema bersamaan dengan salah satu meja yang dia gebrak. Dan tidak lama kemudian terdengar suara tertawa sangat nyaring hingga membuatku dan Adi langsung berlari kembali ke dalam ke arah kelas yang ada di depan. Suara itu adalah suara tawa dari wanita yang Adi dengar. Adi sempat ragu ketika aku ajak untuk mencari tahu hal itu. Namun akhirnya dia pun ikut karena tidak mau ditinggalkan sendirian di dekat pohon beringin di belakang sekolah. Aku pun akhirnya berlari dan ketika aku sampai, aku melihat para siswa berhamburan keluar dari kelas. Aku sempat melihat dari pintu kelas. Di sana ada seorang wanita yang duduk di atas meja dengan kepalanya yang miring dan menatap anak-anak yang berhamburan keluar. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Lalu mulutnya tersenyum pelan dengan kedua tangannya seperti sedang menyisir rambutnya yang panjang pada saat itu. Jujur aku sedikit ketakutan pada saat itu. Apa yang Pak Rahmat lakukan rupanya tidak bisa membuat mereka tenang. Aku kini tidak tahu harus berbuat apa. Namun tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba, brak, brak, brak. Siapa yang tidak sopan di wilayahku? Suara dari kelas lain terdengar. Suaranya nampak berat sehingga hal itu mengagetkan seluruh anak-anak yang sedang tertidur pulas di sana. Mereka semua berhamburan keluar, meninggalkan dia sendirian di dalam kelas dengan posisi yang bersila dan menatap tajam ke arah mereka semua. Gimana ini? Suasana kelas menjadi kacau. Para panitia nampak panik. Aku yang dipercaya untuk memimpin para keamanan langsung koordinasi dengan cepat. Panggilkan guru, cepat panggilkan guru. Brak. Suara dari kamar mandi kembali terdengar. Lalu suara buku-buku dari perpustakaan yang jatuh menggema ke seluruh sekolah. Suasana sekolah menjadi menyeramkan. Bahkan terdengar seseorang melemparkan sesuatu ke papan besi yang letaknya ada di pinggir lapangan. Seperti ada yang melempar batu selama beberapa kali, namun ketika aku melihatnya tidak ada siapapun di sana. Suasana kini menjadi kacau. Guru yang datang ke lapangan pun merasa kebingungan, bahkan dia memanggilku untuk bertanya di mana Pak Rahmat. Wik, kamu tahu Pak Rahmat kemana? Hanya Pak Rahmat yang tahu cara untuk menenangkan mereka, tanya salah satu guru. Aku menjawab bahwa Pak Rahmat kini sedang berada di Bandung dan entah jam berapa dia pulang. Guru itu langsung mengangguk. Dia mengeluarkan HP-nya dan langsung menelpon Pak Rahmat. Guru juga memberitahuku untuk mengevakuasi seluruh anak-anak ke dekat ruang guru yang ada di dekat jalanan besar. Dengan wajah yang sedikit panik, aku langsung memerintahkan semua panitia untuk melaksanakan hal itu. Semuanya kini dievakuasi secara perlahan dan meninggalkan mereka yang masih kesurupan di dalam kelas. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Yang bisa aku lakukan hanya menunggu Pak Rahmat datang. Pastikan jangan sampai mereka menyakiti diri mereka sendiri. Kurung mereka di dalam kelas, teriakku dengan nada yang panik. Adi dan beberapa panitia langsung mengangguk. Mereka langsung menutup kelas dan membiarkan mereka sendirian di sana. Para panitia juga mengawasi gerak-gerik mereka semua. Ada yang masih diam dan menatap ke arah panitia. Ada pula yang tertawa dan menari. Bahkan ada yang menangis dan berjalan mendekat ke arah jendela sambil tersenyum pelan. Wah! Adi sedikit berteriak ketika dia melihat wajah dari anak-anak yang kesurupan tiba-tiba muncul dari balik jendela. Wajahnya terlihat menempel di sana dan menatap Adi dengan wajahnya yang menyeringai. Suasana itu semakin kacau ketika salah satu anak yang ada di ruangan depan ternyata ikut kesurupan juga. Dia menjadi seperti anak-anak kecil yang berdiri dan berlarian hingga naik ke meja. Hal itu tentu saja membuat mereka semakin panik. Bahkan mereka berhamburan keluar dan berlari ke arah jalan besar yang ada di gerbang depan. Di tengah-tengah kekacauan itu nampak seorang berlari dari arah gerbang. Rupanya itu adalah Pak Rahmat yang nampak berkeringat dan bertanya kepada salah satu guru yang ada di sana.
Setelah itu dia kembali berlari dan menghampiriku dengan wajah yang sedikit marah. "Kamu mah, emang gak bisa jaga mereka agar berlaku sopan?" katanya dengan nada yang marah. Aku hanya bisa menunduk pelan tanpa berani menatapnya dalam keadaan yang marah. Tidak lama dia melirik ke arah pohon beringin dan tidak lama dia kembali berlari ke arah pohon itu dengan tergesa-gesa. Aku langsung melirik ke arah Adi dan berkata, "Dik, jaga mereka. Pastikan jangan sampai keluar kelas dan menyakiti dirinya sendiri." Aku langsung berlari mengikuti Pak Rahmat. Di sana Pak Rahmat sudah duduk bersila di bawah pohon beringin tersebut. Aku bisa melihat wajahnya benar-benar marah pada saat itu. "Goblok, siapa yang buang air di sini?" Pak Rahmat langsung menepuk dahinya dengan salah satu tangannya. Setelah itu dia menggelengkan kepala sambil bergumam, "Maafkan, aku tidak tahu apabila akan menjadi seperti ini. Kalau ada apa-apa mah, kalian bisa mengeluarkan amarah kalian kepada aku. Aku rela, asal anak-anak itu jangan diganggu." Pak Rahmat langsung berbalik, dia menatapku tajam yang berdiri di belakang tembok kelas. Tidak lama dia berbelok mengambil ember kecil yang ada di dekat selokan. Lalu dia menyiram pohon beringin itu dengan ember tersebut hingga beberapa kali. Setelah itu dia kembali duduk bersila, kedua matanya terlihat terpejam dan tidak lama kemudian dia bergumam seperti membacakan sesuatu di sana. Setelah itu suasana mendadak hening. Suasana yang awalnya mencekam secara perlahan menghilang. Bahkan rasa takut yang aku rasakan perlahan sedikit tenang. Dan ketika hal itu terjadi, aku mendengar suara langkah dari seseorang yang berlari dari arah kelas. "Fik, Davik!" Rupanya itu adalah Adi. Dia berlari menghampiriku pada saat itu. Mereka tidak sadarkan diri di dalam kelas. Sepertinya mereka sudah tidak kesurupan lagi." Aku mengangguk pelan. Tidak lama aku melirik ke arah Pak Rahmat yang mulai berdiri ke arahku dari arah pohon. Dengan wajahnya yang nampak masih emosi, dia langsung berkata, "Kumpulkan para panitia, dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Setelah kejadian itu, seluruh orang yang kesurupan langsung disembuhkan oleh Pak Rahmat. Di sana Pak Rahmat memerintahkan untuk berkumpul di salah satu ruangan, dan salah satu guru ditugaskan untuk menjaga mereka semua untuk beristirahat kembali. Pak Rahmat juga memberi saran, ketika pagi tiba mereka harus sudah pulang karena dia khawatir bahwa mereka semua sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan acara. Setelah anak-anak itu mulai beristirahat kembali, Pak Rahmat kembali meminta semua panitia berkumpul di tengah-tengah lapangan. Di sana Pak Rahmat marah, bahkan dia melotot ke arahku dan Adi karena tidak becus menjaga anak-anak pada malam itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku hanya bisa meminta maaf bahwa aku tidak bisa menjaga mereka. Dinar yang menjadi ketua OSIS juga meminta maaf kepada Pak Rahmat. Dan di sana aku baru tahu bahwa Pak Rahmat buru-buru ke sekolah dan meninggalkan anaknya di terminal ketika kejadian itu berlangsung. Dia menitipkan anaknya di pedagang kue pancong dan langsung memesan ojek ketika salah satu guru menelponnya. Selain itu dia berkata bahwa ada beberapa anak yang naik dan pipis di pohon itu, dan para penghuni di pohon beringin itu marah atas kelakuan anak-anak itu. Hal itu pula yang menyebabkan mereka mulai merasuki anak-anak dan membuat kekacauan, sehingga jurit malam yang seharusnya sudah berjalan pada saat ini kini mendadak batal. Aku ingat bahwa aku sempat melihat beberapa anak yang berlarian ketika aku berkeliling, dan sepertinya mereka adalah sumber dari kekacauan ini. Aku tidak bisa menyalahkan mereka semua, karena mau bagaimanapun ini adalah tanggung jawab panitia dan aku hanya bisa meminta maaf. Semua acara yang disusun hingga api unggun nanti kini terpaksa dihentikan akibat acara itu, dan aku selaku panitia bertanggung jawab atas hal itu. Bahkan aku sempat keluar ketika acara itu selesai, dan aku tidak mengikuti kegiatan OSIS lagi hingga aku lulus dari sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.